dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah sampai detik ini kami sudah mencapai 167 titik dan 6 hampir mencapai 70 kabupaten seluruh Indonesia. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat, dimulai dari perangkat. Baik, silakan Bapak. Tentunya dengan adanya kegiatan ini tujuan utama adalah meringankan beban negara dari berbagai lintas sektoral. Yang perlu diketahui Bapak ini bahwa negara kita ke depan ini kan dalam kondisi yang berat dengan adanya hutang. Hutang negara ini bisa untuk menyelesaikan tidak menggunakan sumber anggaran pajak. Karena pendapatan dari pajak itu tidak bisa untuk menyelesaikan hutang negara. Maka kita sebagai anak bangsa dengan adanya Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia sebagai badan penyelenggara negara, sebagai badan penyangga negara di luar struktural ini bekerja keras melobi di 209 negara. Bagaimana untuk menciptakan bagaimana kerjasama antar luar negeri dengan Indonesia dengan adanya bentuknya fasilitas kesehatan lansia. Kenapa? Karena lansia di luar negeri itu ada biaya dan dibiayain oleh negara. Maka dari situlah kita sebagai tuan rumah Indonesia membangun kawasan ini dengan arif dan arifan lokal terwujud dengan baik. Gitu. Sudah ada yang beroperasi Pak untuk fasilitas Ini kesehatan? tahap tahun 2019 kita kan baru launching dengan Oktober kurang lebihnya. Sekarang udah masuk ke hampir 1 tahun. Fokus untuk pembebasan lahan kurang lebih hampir sekitar 50% lah dari target dari 500 kabupaten. Tapi tidak harus mencukupi itu, nggak masalah. Yang penting kita harus menunjukkan buktinya bahwa tahun ini kita akan melakukan pembebasan dengan bukti penyerahan cek tunai. Tentunya dengan sesuai dengan SOP standar yang berlaku seperti apa. Tahun depan kita mempunyai target harus ada yang dibangun secara fisiknya. Membangun ini punya aturan hukum yang berlaku di wilayah masing-masing. Pertama, lahan itu harus tidak ada masalah. Terutama adalah tata ruang. Betul nggak lahan lokasi itu yang akan dibangun kawasan ini bebas dan tidak ada masalah? Betul nggak tanah ini dia konflik tumpang tindih? Nah itu, maka disitulah proses masuk pembebasan lahan ini tidak gampang, ada waktu dan yang dibutuhkan. Mengapresiasi kegiatan pertemuan ini yang tentunya diharapkan semoga kegiatan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Nasional dan Internasional ini bisa bermanfaat bagi kita. Terutama tadi disarankan oleh Ketua Presidium tadi bahwa memang ini nantinya akan dibangun beberapa klinik dan panti jompo di daerah di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar dan Hutan Laut. Nah diharapkan nanti panti jompo itu tadi katanya berasal bukan hanya dari Kalimantan Selatan, tapi dari luar negeri diinapkan selama 6 bulan di Kalimantan Selatan. 6 bulan panti jompo itu diinapkan di daerah-daerah seperti yang sampaikan tadi. Nah itu nanti mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Itu Pak. Dukungannya nanti dalam bentuk apa? Misalnya perizinan mungkin lebih karena ini wilayah kabupaten Pak, jadi untuk perizinan dan lahan itu tentu kabupaten kota yang akan melaksanakan itu. Kami dan Polisi akan mendukung sepenuhnya.